Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing kembali di mata kuliah teknik kompilasi dengan materi input dan analisa leksikal. Pembahasan kali ini adalah letak analisis leksikal pada struktur compiler, pengenalan analisis leksikal, scanning berdasarkan MSH, lalu ada tugas analisis leksikal. Yang pertama adalah analisa leksikal adalah sebuah proses yang mendahului parsing, sebuah rangkaian karakter. Ia menerima masukan serangkaian karakter seperti dalam dokumen plain text atau source code dan menghasilkan deretan simbol yang masing-masing dinamakan dengan token. Proses parsing akan lebih mudah dilakukan bila inputnya sudah berupa token. Dalam kaitan ini, aliran karakter yang membentuk program sumber dibaca dari kiri ke kanan dan dikelompokkan dalam apa yang disebut token, yaitu barisan dari karakter yang dalam suatu kesatuan mempunyai suatu arti tersendiri. Analisis ini melakukan penerjemahan masukan menjadi bentuk yang lebih berguna untuk tahap-tahap kompilasi berikutnya. Analisa leksikal mengerjakan pengelompokan urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok, yaitu identifier, delimiter, simbol-simbol operator, angka, keyword, noise word, blank, comment, dan seterusnya, menghasilkan suatu token leksikal yang akan digunakan pada analisis selanjutnya, yaitu syntactic analysis. Analisis leksikal merupakan antarmuka antara kode program sumber dan analisis sintaktik atau parser. Analisis leksikal ini bisa disebut dengan scanner, yaitu melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, memecah sumber program menjadi bagian-bagian yang disebut dengan token. Tugas analisis leksikal yaitu mengkonversi program sumber menjadi barisan token, menangani kerumitan sistem masukan dan juga keluaran, karena analisis leksikal biasanya berhubungan langsung dengan kode sumber yang diwadahi file. Maka analisis leksikal juga bertindak sebagai benteng untuk komponen-komponen lain di kompilator dalam mengatasi keanehan-keanehan sistem. Lalu analisa leksikal ini membaca program sumber karakter demi karakter, seperti pada slide sebelumnya. Lalu setiap token yang dihasilkan disimpan dalam tabel simbol. Sederetan karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tak dikenal atau unidentified token. Analisis leksikal ini berhubungan dengan bahasa, yaitu diantaranya mengidentifikasikan semua besaran yang membuat suatu bahasa, lalu mentransformasikan ke token-token, kemudian menentukan jenis dari token-token, menangani kesalahan, menangani tabel simbol, misalnya konstanta, lalu nama variabel ataupun operator, dan delimiter, atau yang sering disebut juga sebagai besaran leksikal. Besaran leksikal dapat berupa keyword atau nama kunci seperti if, else, begin, end dalam Pascal, integer di dalam Pascal juga, int atau integer, float dalam bahasa C. Lalu ada juga konstanta, besaran yang berupa bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan yaitu float, bolehan itu true dan false, ada karakter, string, dan juga sebagainya. Kemudian ada operator. Ada operator aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi. Juga ada operator logika, lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Lalu ada juga delimiter, yaitu berguna sebagai pemisah atau pembatas, seperti kurung buka kurung tutup, titik, koma, titik dua, titik koma, atau spasi. Spasi bisa juga untuk memisahkan yang diabaikan oleh program, seperti enter, spasi, ganti baris, dan juga akhir file. Di sini ada contoh pertama, analisa leksikal. Ada urutan karakter yang disebut dengan statement. Di sini contohnya Fahrenheit, titik 2 sama dengan 32 ditambah Celsius dikali 1,8.
Lalu setelah diterjemahkan, identifiernya adalah Fahrenheit. Operatornya yang pertama adalah titik 2 sama dengan. Integernya, bilangan bulatnya yaitu 32. Lalu ada operator penjumlahan di situ, plus, tambah. Lalu ada identifier kedua, yaitu Celsius. Dan juga ada operator kedua, yaitu operator perkalian. Dan juga ada float, bilangan pecahan 1,8. Dan juga di sini kita jelaskan juga ada contoh yang kedua. Setiap bentuk dari token direpresentasikan sebagai angka dalam bentuk internal, dan angkanya adalah unik. Misalnya nilai 1 untuk variabel, 2 untuk konstanta, dan juga 3 untuk label, dan 4 untuk operator, dan seterusnya. Contoh instruksinya, di sini ada kondisi if A lebih besar dari B, dan C sama dengan D. Maka scanner akan mentransformasikan ke dalam token-token sebagai berikut. Jadi dari struktur compilernya, source code-nya, lalu analisa leksikal, turun lagi ke analisa sintaks, kemudian dilanjutkan dengan analisa semantik, kemudian ada optimasi di situ, sudah masuk ke backend, dari mulai optimasi sudah masuk ke backend, lalu ada generation code-nya, dan mesin optimasi yang kedua. Lalu ada analisa leksikal, yaitu masukan juga bagi sebuah compiler atau interpreter. Pemrosesan individual karakter yang ketidakefisiennya sangat tinggi. Contoh, while di sini dibaca per hurufnya, W, H, I, L, E. Maka dari itu, hal pertama yang kita perhatikan adalah bentuk kode sumbernya. Dibutuhkan sebuah analyzer, yaitu a lexical analyzer atau scanner, untuk mengubah deretan-deretan karakter tadi menjadi deretan token. Sebuah token adalah komponen dasar leksikal dari program. Kemudian ada dua aspek penting dalam pembuatan analisa leksikal, yaitu menentukan token-token bahasa, dan yang kedua mengenali token-token bahasa dari program sumber. Selanjutnya, tahap melaksanakan analisa leksikal. Pada single one pass, terjadi interaksi antara scanner dan parser. Scanner dipanggil saat parser menemukan token berikutnya. Pendekatan ini lebih baik karena bentuk internal sumber program yang lengkap tidak perlu dibangun dan disimpan di memori sebelum parsing dimulai. Yang kedua, multipass. Scanner memproses secara terpisah dilakukan sebelum parsing. Hasil scanner disimpan dalam file, dari file tersebut, parsing melakukan kegiatannya. Scanner mengirim nilai-nilai integer yang merepresentasikan bentuk internal token, bukan nilai-nilai string. Kemudian implementasi analisa leksikal ini. Yang pertama, pengenalan token. Scanner harus dapat mengenali token. Terlebih dahulu dideskripsikan token-token yang harus dikenali. Kemudian, menggunakan regular grammar, menspesifikasikan aturan-aturan pembangkit token dengan kelemahan regular grammar, lalu menspesifikasikan token berbentuk pembangkit. Sedangkan scanner perlu bentuk pengenalan. Lalu menggunakan ekspresi grammar tadi, kemudian menspesifikasikannya menjadi ekspresi regular. Model matematis yang dapat memodelkan pengenalan adalah finite state acceptor atau FSA, atau juga disebut dengan finite automata. Kemudian implementasi analisa leksikal sebagai finite automata yang sebelumnya. Pada pemodelan analisa leksikal, sebagai pengenal yang menerapkan finite automata, analisa leksikal tidak cuma hanya melakukan pengataan ya atau tidak. Yang dilakukan oleh analisa leksikal hanya sedikit kesalahan yang diidentifikasi di analisa leksikal. Karena analisa leksikal benar-benar merupakan pandangan sangat lokal terhadap program sumber. Lalu token. Token di sini adalah level entitas yang paling rendah dalam diagram sintaks. Jenis-jenis token antara lain yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu identifier. Contohnya ada variabel, ada nama fungsi,
Lalu yang kedua setelah identifier adalah keyword. Keyword contohnya ada while, ada if, ada function. Kemudian yang ketiga adalah operator. Ada operator aritmatik, ada operator perbandingan, ada tambah, kurang, kali. Lalu yang keempat adalah literal, yaitu konstanta, nilai konstanta. Seperti ada angka, pecahan, integer, kalau pecahan itu float, atau berupa string, misalnya kata hello. Dan yang terakhir adalah punctuation. Punctuation ini ada contohnya like, ada titik koma, ada titik dua, ada koma. Dan di sini ada contoh beberapa token. Lalu kita akan membahas fungsi scanner. Yang pertama adalah melakukan pembacaan kode sumber dengan merunut karakter demi karakter. Kemudian mengenali besaran leksik, lalu mentransformasi menjadi sebuah token yang menentukan jenis tokennya, lalu mengirim token. Scanner juga membuang blank dan komentar dalam program. Scanner juga menangani kesalahan, dan beberapa scanner memasukkan simbol ke dalam tabel simbol. Di sini scanning berdasarkan MSH. Hampir sebagian besar teknik yang digunakan untuk membangun scanner menggunakan mesin Stata hingga atau MSH. MSH dapat dengan mudah digunakan untuk mengenali konstruksi yang digambarkan dengan bahasa reguler. Cara-cara membangun scanner. Bagaimana scanner berinteraksi dengan parser? Parser akan menjadi bagian selanjutnya dari kompilasi. Di sini ada diagram subroutine dari hubungan-hubungan dari beberapa analisa. Dari source program sumbernya masuk ke analisa leksikal, dan hasilnya itu adalah token, masuk ke analisa sintaks, dan hasilnya akan dilanjutkan ke parsing, pohon parsing, parse tree. Di sini aksi scanner ada beberapa. Karena scanner mengubah dari stata ke stata atau state ke state, maka harus dilakukan sesuatu dengan karakter tersebut untuk mengenali sesuai dengan pembentukan token yang akan dikembalikan pada tahap parser. Dalam beberapa kasus, harus menambahkan karakter seperti terlihat pada pembentukan token dan memanfaatkannya menjadi karakter masukan berikutnya agar kelihatan. Contohnya, when scanning character in an identifier. Dalam kasus lainnya, harus menjaga karakter dan mengembalikannya dalam token lengkap. Sekian sharing yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.